Semoga Pak Wagub nonton ini, Pak Erwan. Kita saking sayangnya kepada Jawa Barat. Jangan sampai ada kerikil-kerikil yang membuat buruk citra pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saya sudah bertemu dengan Kang Andri, pengusaha yang dari Karawang itu. Beliau menceritakan banyak hal dan menunjukkan banyak bukti. Bagaimana orang-orang di sekeliling Bapak itu sangat tidak beres. Dan sekaligus dengan Bapaknya. Dengan Bapak Erwan. Kenapa saya katakan itu? Kang Erwan, saya tahu ada rekaman Akang marah-marah segala macam. Kang, kalau ini bocor ke publik, Kang, saya khawatir. Saya khawatir, Kang. Jawa Barat akan seperti apa, Kang? Kasihan. Kenapa saya harus membela Kang Andri? Karena satu poinnya. Dia bukan minta proyek. Beda ya. Kalau misal suap ijon yang dari di Bekasi itu ya. Itu kan si pihak swastanya nyogok supaya mendapatkan proyek. Nah, kalau ini minjem dana talang. Ini kan harus dikembalikan dong. Ini bukan minta proyek. Minjem beli sapi kurban misal. Minjem untuk interior ruangan wakil gubernur. Minjem untuk beli mesin kopi. Yang kayak gitu. Pak Wagub yang saya hormati. Karena saya lihat ini Kang Andri juga sudah mulai menyepil beberapa bukti di akun Instagramnya. Ya, percakapan orang di sekeliling Bapak. Shirley itu. Yang ngaku sebagai tenaga ahli Bapak. Dan Bapak kenal dengan Shirley. Bapak jangan sampai pura-pura tidak kenal. Saya sekali lagi sudah tahu banyak buktinya. Saya sudah bertemu langsung dengan Kang Andri. Kasihan pengusaha yang ngumpulkan uang segitu, Pak. 3M bagi Kang Andri sangat besar. Keringat, darah, dan air mata dikucurkan untuk mendapatkan duit itu. Lalu kenal, bertemu bahkan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kang Andri, PTDS. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan anak Bapak Erwan, lalu kejadian seperti ini. Laporan ke Polda nggak ditanggapi. Begitu ya Pak Erwan ya, mohon untuk bisa bijak. Pak, sekali lagi, kalau bukti-bukti yang Kang Andri ini sebar ke media, ini memalukan sih. Memalukan. Bahasa-bahasa Bapak dan lain sebagainya. Saya sudah mendengarkan itu. Dan tak layak saya perdengarkan di depan publik. Ancaman Bapak saya sudah tahu. Dan kita dengarkan nih, ya ini yang sudah diupload oleh Kang Andri ya di Instagramnya. Saking sudah putus asanya. Ini harus kemana? Minta bantuan, minta pertolongan, minta atensi. Karena bahkan ketika saya ngupload ini juga ada yang, wah itu mau minta proyek. Bukan. Saya sudah tahu kronologis dan lain sebagainya. Bukti-buktinya. Kang Andri bukan minta proyek. Nginjem untuk kegiatan-kegiatan. Lalu kemudian Kang Andri pinjemkan dengan tempo sekian waktu. Lalu kemudian tidak dikembalikan. Itu bukan minta proyek. Kalau minta proyek, masalah dua-duanya. Saya tidak akan membela Kang Andri kalau minta proyek. Saya sogok nih, lalu proyeknya tidak ada misal. Bukan itu. Ini menginjek duit. Ke interior, ke mesin kopi dan lain sebagainya. Ke kurban dan lain sebagainya. Ini kan gak beres ini, gak benar ini. Coba kita dengar nih, Kang Andri. Ngupload ini nih. Kang Jiden juga ikut di dalam, kayak minta Kang Jiden juga, kita udah saling bantu banget. Saya minta Kang Jiden juga ikut di dalam surat tertulis itu.
Intinya begitu. Kang, saya perempuan sendiri yang bela-bela mati-matian buat Bapak. Jadi mulai Kang Ketika maju mediasi nih. sampai pelantikan sampai terakhir kita masih sama-sama pada saat di bulan September. Terus terang, saya sakit hati banget sama Bapak. Saya sakit hati banget. Anak Wagub Dava itu. Tapi saya juga melihat Bapak. Saya awalnya juga kenalnya sama Bapak. Saya perempuan satu-satunya yang dari kampanye sampai ikut lah sampai hari ini, sampai kemarin. Yang benar-benar berjuang. Mohon maaf, salah satunya, Nitim harus tahu ya, posisi dunungan saya, teboga sapi hiji acan. Saya sampai bela-belain buat Bapak. Dan pada saat itu pada kemana? Pada nggak ada. Karena Bapak pribadi di internal posisinya lagi dimusuhin. Saya taruhkan. Saya taruhkan semuanya. Makanya saya minta ke Kang Jiden, tolong kita saling bantu. Saya udah nggak inget lagi anak saya udah bisa apa, anak saya sekolah sampai mana. Karena sehari-hari saya di sini. Meskipun saya tidak digaji, saya minta tolong sama Kang Jiden, bantu saya. Akang dengan saya, ayo kita tanda tangan. Karena Akang yang menjadi LO Bapak. Akang yang punya SK. Saya dari sini pulang jam 1, jam 2. Besok sudah ada lagi. Kalau ngulas ke belakang inilah. Saya tolong minta solusi. Dan saya yakin tidak ada yang memperhatikan Bapak sama Bunda sampai situ. Cuma saya, Kang. Saya minta. Oke. Nih, apa narasinya ini? Udah mulai nih bukti-bukti percakapan. Dan saya sudah mendengar ini ketika bertemu dengan Kang Andri. Betapa peliknya di tubuh lingkaran Pak Wagub itu. Saya nggak tahu walau alam. Sedalam-dalamnya seperti apa. Di internal lagi dimusuhi dan lain sebagainya. Kan itu kalimat-kalimat itu keluar. Kita coba baca nih. Dulu suasana mediasi penuh air mata. Terlapor Sherly Ingga Setiawati, sekarang sikap berubah setelah ada kesepakatan diberikan uang 850 juta untuk pasang badan. Perlu saya share buktinya ke publik. Wajar bertanya, apakah penyelesaian masalah dengan cara cuci tangan? Oh, jadi Sherly ini sikapnya berubah setelah ada kesepakatan diberikan uang 850 juta untuk pasang badan. Siapa ini yang ngasih duit 850 juta? Please lah, aduh. Ngeri Pak. Ini kan 850 juta. Hutangnya 3 miliar. Ini kan tinggal mayar saya sana. Kalah keur ngabungkam kumaha teh. Teu ngarti aing mah. Lu mun hutangna 50 miliar gitu loh. Ini 3 miliar. Untuk membungkam 850 juta. Kata Kang Andri ini. Pertemuan mediasi ini di depan Rumdin di salah satu kafe bersama tenaga ahli ofisial atau LO, ada anggota DPRD Kota Bandung juga sebagai tim Wagub dan ada dari Jakarta Lingkaran Pusat. Saya sampaikan saya hanya meminta pertanggungjawaban untuk hak uang saya kembali. Sebelum saya buka semuanya, saya sudah capek lapor Kapolda, tidak ada tanggapan. Padahal bukti semua sudah diserahkan. Satu kali lagi, saya sudah melihat bukti-buktinya. Saya sudah mendengar percakapan-percakapan mediasi sebelum Kang Andri yang dari Karawang pengusaha itu kemudian speak up di media. Kenapa? Karena menemukan jalan buntu, Pak. Ya, WA-nya diblokir oleh anak Pak Erwan itu, oleh Sherly yang dia itu menjadi alat penghubung Kang Andri dengan Wagub.
Jadi baru kenal dengan lingkaran Wagub, lalu langsung di seperti ini. Baru kenal padahal, bukan kenal lama, baru kenal. Kenalnya juga pas pelantikan. Kemarin cerita banyak ke saya. Kenapa saya kejar sampai saya temui Kang Andri ini? Saya pengen tahu bener nggak Pak Wagub ini terlibat di dalam hal ini. Ternyata saya kaget. Satu kali lagi saya sudah tahu semua buktinya. Dan kalau disebar ke publik, Pak Wagub mohon. Memalukan Pak Wagub. Harus cepatnya diberesan menurut saya mah. Gletek gede atulah. 3 miliar. Daripada semuanya nyebar. Ya, semua orang yang di komentar di sini juga sama. Tuh gede, masa duit cak itu, masa duit. Ya, saya juga katakan, masa 3M. Bung Meresan, anak bapak yang udah jelas-jelas lagi sama. Katanya bapak tidak memakai uang itu sepeser pun. Dan ada kalimat demi Allah di sana. Kang siapa? Kang Wagub, Kang Andri sudah punya buktinya. Bapak pakai uang itu. Kasihan. Ini satu kali lagi, ini Kang Andri ngumpulin duit itu teh setengah mati kalau mau dikatakan mah. Bercucuran air mata, darah, keringat. Pengusaha lagi rintis. Kasihan atuh. Kalau saya ada di posisi Kang Andri juga, duit 3M, hasil keringat, darah dan air mata. Apalagi posisinya minjem lain minta proyek, lain tukar guling proyek lain, nginjem ya mah. Nginjem, atuh udah wajib dibalikin nginjem mah. Amun minta proyek mah diciduk we dua anak Andri nage sama ciduk. Kalau dia minta proyek, saya tidak akan dukung dia kalau dia minta proyek dalilnya. Minta proyek misal proyeknya nggak ada, saya tidak akan dukung Andri. Tapi kalau ini awalnya minjem bukan minta proyek, nginjem akan dibalikin. Kan ieu mah atuh kudu dibalikin. Da lain kejahatan. Da lain suap, lain sogok menyogok. Bukan. Nginjem duit rek dibalikin, ternyata teu dibalikin. Tidak ada itikat baik untuk mengembalikan. Sok atuh. Kalau kalian semua ada di posisi Kang Andri, lagi merintis susah, atau Pak Wagub ada di posisi Kang Andri, rek kumaha? Saya sangat iba mendengarkan ceritanya. Perjuangan Kang Andri sampai punya duit itu teh. Menghidupi. Makanya karena saya sudah tahu bukti-buktinya, saya akan totalitas. Saya akan viralkan terus ini. Nggak ada urusan. Sebelum Kang Andri mendapatkan haknya. Karena catat satu. Dia bukan minta proyek. Dia hanya menagih uang yang itu hasil keringat dia. Pak Wagub, era Pak Wagub, lamun bukti-bukti yang Kang Andri punya disebar ke publik, era kereceli aing kamana-mana tah. KDM, memang ini urusan pribadi, nggak ada sangkut pautnya dengan KDM, nggak ada sangkut pautnya dengan KDM, nggak ada sangkut pautnya KDM, nggak ada. Cuma ya KDM harus tahu wakilnya seperti ini dan lingkaran wakil gubernur seperti ini. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.